kita semua sebagai umat Islam bahwa peristiwa hijrah yang dilaksanakan dan dilakukan oleh Rasulullah beserta sahabatnya dari Makkah ke Madinah, sebelumnya sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, Makkah sudah gak aman. Ya Rasul, di kota Makkah ini kita selalu dinyinyirin. Di kota Makkah ini kita selalu dibully, dikatai, dihina, diteror, baik mental maupun fisik. Alangkah baiknya kalau kita berangkat hijrah ke Madinah." Rasulullah menjawab, "Wahai sahabatku, belum waktunya dan belum ada perintah dari Allah melaksanakan hijrah." Maka setelah turun perintah hijrah, Rasulullah berpidato di hadapan para sahabat. Apa kata Rasul? "Wahai sahabatku sekalian, perintah hijrah telah datang. Maka kalian siap-siaplah berangkat lebih dulu ke Madinah." Sahabat yang lain nanya, "Ya Rasul, Rasul berangkatnya kapan?" "Saya belakangan." "Kok belakangan ya Rasul? Enak kan juga bareng-bareng. Kalau bareng-bareng kan enak, ongkos irit." Apa kata Rasulullah? "Kalau bareng-bareng terus kita gak bakal aman." Kenapa? Karena target mereka kafir Quraisy ingin membunuh saya. Kalau bareng-bareng terus kalian gak bakal aman. Kita dikejar-kejar terus. Kalian berangkat lebih dulu saja ke Makkah, ke Madinah. Biarin Makkah bahaya, saya tetap di Makkah. Yang mereka cari menghadang bahaya. Ini sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi. Dari model seperti ini sudah paham kita bahwa Rasulullah mementingkan kepentingan umat. Maka Allah nyatakan orang-orang beriman itu yang melaksanakan hijrah. Kita pengen hijrah dari Makkah ke Madinah yang dilakukan Rasul, hijrah fisik. Tapi kita pengen hijrah mental, hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik, supaya ada perubahan dalam diri kita. Artinya tahun baru ini harus menjadi tahun perubahan. Tahun 2024 harus menjadi tahun perubahan. Untuk apa? Untuk kepentingan umat dan bangsa kita. Ini bukan kampanye, tapi emang ngerempet. Artinya apa? Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah beserta seluruh umat Islam disambut di Madinah dengan kaum Ansor, diiringi dengan lagu nyanyian bacaan Thala'al Badru Alaina Hadrah bil dufuk, dengan dufuk ditabuhnya tuh, Masya Allah, harum mereka orang-orang Ansor. Maka hadrah ini artinya menghadirkan. Maka ketika kita mahadul qiyam, anak hadrah luar biasa bang. Ketika baca marhaban ya marhaban ya nural aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban, luar biasa anak hadrah yang megang bass ditabuh berjambongan. Wah, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug. Maka anak hadrah jangan macam-macam sama anak hadrah. Apa itu hadrah? Hadrah artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah ketika mahadul qiyam hadir di tengah-tengah kita. Maka kalau ibu punya anak perawan, didemenin sama anak hadrah, kasih aja. Pokoknya anak ibu aman terjaga. Ada yang nyolek langsung digampar sama anak hadrah. Tahu sendiri kapalan semua tangannya, melintir ukuran. Ini hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Apa yang dibangun pertama kali di Madinah oleh Rasul? Setelah sampai di Madinah, bukannya mall, bukan apartemen, bukannya kereta cepat yang sampai sekarang nggak kelar-kelar, bukan rusunawa, bukan jalan tol, tapi yang beliau bangun di Madinah adalah masjid. Kenapa masjid? Karena masjid simbol demokrasi umat. Hari ini kita akan saksikan bersama peletakan batu pertama akan direhab habis ini Masjidul Huda. Udah disaksikan Pak Camat, Pak Lurah. Insya Allah kalau ada camat datang, lurah datang, pembangunan lancar. Alhamdulillah. Karena mereka berdua yang punya kebijakan, tanda tangannya. Proposal bawa ke saya tanda tangan, saya kucurkan anggaran. Insya Allah panitia aman, tenang. Udah ada Pak Camat. Ini bukannya lagi memang lagi mau minta. Panitia ada takut barangkali saya yang ngomong Pak Camat. Tolong dianggarin.
Ini merupakan salah satu masjid yang dibangun Rasulullah adalah Masjid Quba. Di masjid bukan hanya tempat kita ibadah, sholat, zikir, bukan. Tapi Rasulullah bangun masjid itu dengan apa? Dengan bukan hanya tempat ibadah, tapi Rasulullah bangun masjid untuk tempat diskusi, tempat mencari ilmu, tempat kita bertukar pikiran, tempat Rasulullah mengatur strategi melawan kawan, melawan lawan. Maka hari ini insya Allah dengan orang-orang yang beriman, kita adalah orang yang beriman yang melaksanakan hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Hijrah, berubah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Hijrah tahun kemarin mungkin rada malas sama ngaji, tahun ini rada getol. Tahun kemarin rada pelit sama pembangunan masjid, tahun ini rada-rada locer. Jangan pelit, jangan medit, jangan koret. Man bana masjidan, banallahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid, nanti akan dibangunkan masjid di dalam surga. Percaya? Mati dulu. Makanya hari ini kita saksikan nanti peletakan batu pertama dengan anggaran alhamdulillah kalau saya lihat udah banyak 1,2 M, uang 1,2 M, rapi udah ini mah, tinggal nambahin doang kita cicil. Nah, kerjaan apapun yang berat kalau kita rame-ramein enteng bang, bener dah. Kerjaan berat apapun kalau rame-rame jadi enteng. Masing-masing sesuai kemampuannya. Melaksanakan hijrah, berbuat kebaikan untuk melaksanakan apa? Jihad di jalan Allah dengan harta. Dulu Nabi Allah Sulaiman mau mobilisasi massa, Nabi Sulaiman mau mobilisasi massa, ngumpul semuanya, datang semuanya tuh, umatnya sampai binatang nyumbang juga, luar biasa. Datang gajah nyumbang kebo, tanggung kebo datang nyumbang kambing, kambing gak mau ngalah datang nyumbang ayam, ayam datang nyumbang burung, burung kagak mau ngalah datang dia burung nyumbang belalang, belalang kagak mau ngalah nyumbang semut. Akhirnya semuanya nyumbang, diskusilah ini antara gajah dengan belalang. Belalang, sumbangan lu kecil amat. Semut, gua nih sumbangan gua gede. Gajah sumbangannya kebo. Ngelihat Nabi Sulaiman lihat begitu, akhirnya gajah ditegur sama Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Hei gajah, al-hadiyatu biqadril muhdi. Pemberian itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau gajah nyumbang kebo wajar. Kenapa? Kebo gajah gede, sumbangannya gede. Kalau belalang nyumbang semut wajar. Kenapa? Karena belalang kecil sumbangannya kecil. Yang gak wajar datang gajah nyumbang semut. Bener kan bang? Duit banyak, harta banyak, rumah cakep, pangkat tinggi, datang proposal pembangunan masjid, masih celeng goceng, sial bakalan tuh orang kaya. Luar biasa, semua berjuang sesuai kemampuan. Ustaz, saya kagak punya duit ini buat membangun masjid. Bagaimana saya bisanya tenaga doang? Bantu dengan tenaga. Ustaz, tenaga nggak bisa, saya repot kerjaan banyak. Bantunya bisa pemikiran doang. Ini bantuin dengan pemikiran. Ustaz, saya mau orang bego, memang agak sekolah, saya mau orang geblek, nggak bisa ada pemikiran kali. Saya mau bantuin doa aja. Doa bantuin. Ustaz, bantu doa juga nggak bisa saya. Udah bantuin diem aja. Udah kagak bantuin duit, tenaga kagak, pikiran kagak, doa kagak, ngomong mulu ngomong kerjaannya. Salah itu lo begitu, salah lo begitu. Yang betul bagaimana? Aku juga bingung. Ini yang model begini bang, ribut-ributin doang. Manusia makhluk ya bang. Makanya kita kepengen berjuang jihad di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa kita. Maka hari ini kita buktiin bahwa kita pengen ada perubahan dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita semua mensyukuri nikmat dari Allah, nikmat kesempatan tahun baru dan bulan baru. Dan insya Allah selain kita bertasyakur, kita juga bertafakur, introspeksi sudah sejauh mana ibadah yang kita jalanin. Karena kita semuanya ini bakalan gak kekal di dunia, kita bakal pindah, bener bang?
mumpung ada kesempatan dikasih nikmat panjang umur, manfaatin. Karena kita semua pengen pulang itu supaya bawa bekal yang baik adalah ketakwaan kita. Kalau sekarang kita dikasih nikmat kesempatan, diberikan bulan baru, tahun baru, masih kita jalanin, tapi perubahan diri kita nggak ada. Mengaji rada bager, kumpul di pengajian rada ogah, bisanya nyinyir doang, nyinyir mulu ngatain. Ya bang, ada yang modelnya begitu. Kenapa? Karena kita butuh apa, dan yakin bahwa kita pasti bakal pulang ke rahmatullah. Nih kita semua kan lagi nyari bekal. Cuma kan kita kalau nyari bekal yang banyak, supaya apa? Supaya husnul khotimah, itu doang. Orang yang pintar, orang yang berhasil itu orang yang dapat husnul khotimah. Maka kita lagi nyari buat bekal husnul khotimah. Ini semuanya kita nggak tahu bang. Apalagi sekarang yang namanya kematian gampang banget mati. Apalagi yang muda-muda lagi ngetren ini, baik-baik bang. Yang muda pada berangkat duluan. Ya begitu namanya mati, misteri, kita nggak tahu bang. Misteri emang begitu. Kadang ada orang udah pengen banget mati, mati. Udah jadi kembang balet, dibalik aja. Makan udah disuapin, cebok udah dicebokin, dilapin. Kalau pagi-pagi dikeluarin, didorong, dijemur, keluar kamar sama anaknya, bentar dimasukin lagi jam 9. Pernah tuh anaknya lupa ngangkat, pagi dia jemur, dia keluarin, lupa aja main HP, dia main game, kata tau, bapak lupa ngangkat. Akhirnya babanya angus kering. Ada yang udah pengen banget mati bang, mati. Ada orang yang pengen banget kita sumpahin tuh dia agak mau mati, mati. Ada ngomong, saya heran ya sama ibu-ibu pengajian, kok demen banget ya sama pengajian. Dia ngomong begitu, kita pengen banget dia mati, mati. Ya kan ada. Kenapa? Kan dalam diri kita, hidup kita macam-macam kan manusia. Dalam pergaulan teman sahabat, ada yang ketika kita kumpul teman nih bang, kalau kita kumpul teman, ada yang kalau kumpul nih kita rindu, ya Allah enak nih kalau ada si Anu datang kita kongkok. Tapi ada teman yang kita lagi ngomong enak-enak kongkok, dia nyampe apa? Ya dia nyampe. Dia pakai nyampe lagi. Udah ribut dan urusan juga. Kenapa ada yang model-model? Maka kita kepengen semuanya, pengen apa sih? Nyari bekal yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Ini kita momentum bulan baru, tahun baru, ada rasa syukur, buktikan dengan ibadah dan taqarrub dengan bertafakur, introspeksi bahwa kita semua pasti bakal nyusul mereka yang udah pada pindah dari dunia ke alam barzah. Tidak lain adalah salah satunya apa? Salah satunya ayo sama-sama kita kepengen bang memberikan sebagian harta kita, rizki kita buat membangun Masjid Nurul Huda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya akan terus ngikut amalan kebaikan-kebaikan seorang mukmin setelah dia meninggal dunia. Di antaranya Rasul bilang, ilman nasyarah, ilmu yang senantiasa diamalkan buat orang banyak. Yang kedua, kata Rasul, awwaladan shalihan tarkahu, dia meninggal dunia meninggalkan anak-anak yang soleh. Dan yang ketiga kata Rasul, salah satunya amalan kebaikan nyusul terus setelah kita meninggal dunia, yaitu man bana masjidan. Insya Allah dengan dia membangun masjid dengan niat kumpul sedikit demi sedikit, Masjid Nurul Huda insya Allah menjadi masjid yang terbaik. Alhamdulillah. Karena bangun masjid bukan hanya dengan simsalabim abrak kedabrak kubah nyampe, enggak. Tapi dengan apa? Usaha dan ikhtiar kita dibarengi dengan doa. Ada pemangku kejabatan, ada yang memegang kekuasaan, ada pemerintah kita, aparat kita, insya Allah. Kenapa? Karena anggaran yang ada di desa, yang ada di kota, yang ada di kelurahan, di kecamatan, ada anggaran pembangunan itu. Maka
Jangankan kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Masya Allah Pak, luar biasa. Kalau kita ngambil dana dari Kabupaten Bekasi, saya orang Kabupaten Bekasi, hampir itu 10.000 pabrik-pabrik perusahaan-perusahaan yang ada di Bekasi. Apa yang terjadi? Ternyata diteliti setiap tahunnya dana dari CSR itu hampir 10 triliun dari perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Kenapa? Rakyat masih susah, benar Bang? Dibikin program Ruti Lahu, rumah tinggal layak huni 25 juta, potong sunat, potong sunat, potong sunat, potong, akhirnya dapat sekian, akhirnya tuh rumah mangkrak jadi gagal. Benar ada, benar kan? Ini yang terjadi. Dan kita pengen ada transparansi semuanya. 10 triliun dana itu kemana dengan CSR buat kita? Bahkan bikin proyek yang gagal-gagal, bikin proyek, bikin WC hampir 250 juta. WC doang, WC. Nih, dengerin ya, kita live streaming nih. Iya, Masya Allah. Apalagi bicara Indonesia, negara besar kaya dan besar, 17.000 pulau, belum termasuk Pulau Gadung maupun Pulau Gebang. Kalau luar nambah banyakan lagi tuh. Allah kaya, laut kita paling kaya Indonesia, pasir laut kita bisa ngurus Singapura, ikan laut kita paling banyak Bang, Masya Allah. Yang namanya Cina, Jepang, Taiwan langganan nyolongin ikan di laut kita. Dia nyolong pakai kapal pabrik, turun kapal ke laut, disedot ikan, keluar tuh ikan udah kaleng, jadi sarden. Dan kita bisa neger, sama kita berjepang. Itu namanya kapal pabrik. Banyak ikan kita, paling banyak ikan kita. Saya punya teman orang Madura, nyolong ikan di laut Malaysia, ditangkap sama polisi Malaysia. Ditanya, sampean nyolong ikan Malaysia? Enggak, saya ngambil ikan Sumenep yang lari kemari. Tuh jawabannya. Saking banyaknya ikan kita. Luar biasa. Indonesia kaya dan besar. Bahkan minyaknya bawahnya ada minyak tanahnya. Minyak, ada nikel, uranium, ada lagi emas, ada timah, macam-macam. Atasnya kelapa sawit. Luar biasa. Indonesia kaya, Bekasi kaya. Kenapa rakyatnya miskin? Ayo dah. Satu, salah urus. Disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Disuruh ngurus beras, malah nimbun beras. Disuruh ngurus hukum, bikin hukum kayak pisau. Pisau kan tajamnya ke bawah, Pak. Ketumpul, atas tumpul, ke bawah tajam pisau. Bila rakyat kecil berbuat salah, buru-buru ditegakin itu hukum. Giliran dia yang pada ngambilin makanin duit rakyat, baru korupsi itu koruptor, suap banget dia, mau diapa-apain. Benar kan? Kita pengen ada perubahan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini salah satu jargon yang saya ungkapin, bahwa kita pengen adil semua dalam segi sosial kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama Bekasi dan kota. Jadi ini bukan kampanye, karena ini belum boleh kampanye, karena kampanye tidak boleh, larangan kampanye menurut Panwas. Pertama, berkampanye di tempat ibadah itu enggak boleh. Yang kedua, kampanye di tempat instansi pemerintah enggak boleh. Ini tempat ibadah masih, jadi enggak boleh kampanye. Kita kepengen pokoknya ntar 2024 sesuai amanah dari Bapak Camat kita beda boleh, marahan jangan. Bener Pak Camat? Beda boleh, marahan jangan. Lu milih siapa besok? Pusing milih yang mana? Bapak pusing milih dia gua. Ya udah, lu lewat sono, gua lewat sini, ntar kita ketemu di sono. Cakep begitu Bang, biarin nggak ngapa-ngapa. Yang penting bangsa negara kita aman, kondusif, pemilu kita insya Allah. Pokoknya intinya negara Indonesia agar sejahtera, agar negara Indonesia sejahtera. Kita kepengen agar negara Indonesia sejahtera, agar negara Indonesia sejahtera, agar negara Indonesia sejahtera. Bersingkat itu, insya Allah mudah-mudahan kita semua dapat kesejahteraan semua itu. Ya mudah-mudahan, enggak nyebut nama kan saya. Oke guys, lu yang pada nyebut, dan ini aja ya, insya Allah kita orang-orang yang tergolong menjadi orang-orang yang senantiasa di
dan insya Allah kita orang-orang yang beruntung, jadi orang yang melaksanakan hijrah, jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Insya Allah kita semua tergolong orang-orang yang beruntung. Amin ya robbal alamin. Itu aja pesan singkat karena memang dari WA barusan dari sekjen kita dah habis 7 nggak boleh karena takut nasi uduk-uduknya ular, itu kata beliau. Dan juga masih ada kegiatan, kita akan letakkan batu pertama di sana, nanti akan disaksikan oleh Bapak Camat dan Bapak Lurah kita. Insya Allah dengan hadirnya kita mulai dari FS3G, mulai subuh ini yang kita baca semuanya ini merupakan wasilah untuk memberikan kemudahan kelancaran pembangunan Masjid Jami Nurul Huda. Insya Allah selesai cepat. Insya Allah anggaran 1,2 ada tambahan lagi, pasti akan membengkak itu anggaran. RAB-nya silakan dirancang, dikasih ke saya, nanti saya sampai ke camat. Insya Allah Pak Camat akan memberikan sedikit dari instansi lain, dari pribadi lain. Pokoknya palak-palakin aja, enggak ngapa-ngapa. Iya, orang malakin karena diajarin cuma 2 dulu saya di sekolahan, yaitu ilmu falak sama ilmu mantek. Jadi makanya kalau ada pemerintahnya camat, lurah, kalau ada semua saya palak-palakin, itu ilmu falak. Saya palak-palakin buat pembangunan umat insya Allah. Dan juga kita pakai ilmu mantek, kita pantek aja dia, jangan kemana-mana. Dan itu aja, insya Allah mudah-mudahan kita doain Pak Camat, Lurah sehat, panjang umur berkah. Insya Allah diprioritasi untuk pembangunan Masjid Nurul Huda karena proposal dari betul ya dulu deh. Alhamdulillah apalagi udah itu aja barangkali jadi Pak Camat pun yang pernah ada. Mudah-mudahan insya Allah semua yang dengar, para netizen, para penonton yang udah like, share, subscribe ya hari ini channel YouTube dari FS3G yang udah di streaming ini, insya Allah. Ayo silakan untuk donasi bantuan buat Masjid Nurul Huda, dia tertera di rekening di bawah ini. Ya tuh lihat aja, baca ya. Udah ada kelihatan belum ya? Belum ya. Dari ini aja saja. Dan insya Allah mudah-mudahan semuanya kalau berikan kelancaran, kemudahan. Doain FS3G terus akan semangat, kompak dan selalu solid dan menghadapi milad FS3G yang ke-28 ini ya, 28 insya Allah. Besok akan hadir semuanya ulama dan habaib se-Jabodetabek akan kumpul semua. Kita kumpulin aja ulama habaib. Bentar mau pulang kita bingung panitia ngampulnya bagaimana. Ya girang sih pada datang, cuman panitia bingung aja maksudnya ini bagaimana dia pada kumpul. Girang sih girang, pulang punya kepalanya dia. Dan ini aja barangkali yang saya sampaikan. Kita baca Fatihah terakhir, doa buat kita semua senantiasa Allah panjangkan umur dalam taat ibadah, Allah kasih rezeki yang banyak yang halal barokah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka, selamat di dunia dan selamat pula di akhirat. Doain para kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, guru-guru kita, para habaib kita, Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua, dan insya Allah semua mendapatkan keselamatan di dunia dan selamat di akhirat. Al-Fatihah biniyatil qabul wal usul wa ila hadratir rasul biniyatil madkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Pas 7 insyaallah kita akan ditutup dengan doa, dan doanya juga enggak banyak, langsung doa makan. Ini aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.